Oke teman-teman, sekarang kita udah di stasiun Tanjung Priuk. Perjalanannya singkat banget, nggak nyampe 20 menit kita udah nyampe di stasiun Tanjung Priuk dari stasiun Jakarta Kota. Stasiunnya juga sedikit, cuma 4. Tapi yang bikin keren, ini stasiun Tanjung Priuk megah banget sih. Keren. Halo teman-teman, balik lagi dengan Aboiko, ngelanjutin video kemarin. Selamat datang di stasiun Tanjung Priuk, stasiun kereta api kelas 2 yang lokasinya persis berada di dekat Pelabuhan Tanjung Priuk dan Terminal Bus Tanjung Priuk di Jakarta Utara. Untuk bisa mengakses stasiun ini ada 2 pintu masuk teman-teman. Ini yang pertama dari sisi utara dan satunya lagi dari sisi timur. Aku coba ambil yang sisi timur dulu ya, karena ini memang pintu masuk utama yang bisa melihat banyak hal di sini. Bangunan stasiun Tanjung Priuk adalah bangunan cagar budaya di Jakarta yang dilestarikan, yang perlu dirawat keberadaannya. Dan ada banyak cerita menarik tentang stasiun Tanjung Priuk. Jadi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe channel YouTube Aboiko untuk lihat perkembangan kota kita di Indonesia, khususnya di Jakarta. Mari kita mulai. Sejarah dan perkembangan bangunan stasiun Tanjung Priuk paling tidak bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pada saat pertama kali dibangun, dan ternyata lokasinya stasiun awal itu bukan di sini teman-teman, tapi menyatu dengan Pelabuhan Tanjung Priuk. Itu pada tahun 1885. Tapi karena pelabuhannya makin padat, kegiatannya makin banyak, maka stasiunnya harus digusur ke lokasi yang sekarang dan selesai dibangun pada tahun 1925. Bangunan stasiun generasi kedua ini megah banget. Teman-teman bisa lihat sekarang di stasiun ini bagaimana dulu bangunan ini dirancang dan diselesaikan. Bahkan katanya ada yang bilang ini jadi saingannya stasiun kota yang ada di Batavia. Tapi memang lambat laun penumpangnya makin turun, sehingga kegiatan arus penumpang tidak lagi dilakukan di stasiun Tanjung Priuk sampai pada tahun 2008 lalu saat KAI merenovasi dan merevitalisasi besar-besaran stasiun ini. Dan beruntungnya pada tahun 2009 jalur kereta api komuter lain kembali diaktifkan sampai sekarang teman-teman. Jadi kita beruntung banget nih, saat ini bisa menikmati lagi jalur Tanjung Priuk Line berwarna pink dari Tanjung Priuk sampai ke kota, begitu juga sebaliknya. Kalau teman-teman pernah main ke Tanjung Priuk atau lihat foto-fotonya, teman-teman pasti kagum. Ini stasiun keren banget sih. Baik strukturnya, desain interiornya, ataupun detail-detail yang bikin stasiun ini benar-benar jadi ikon waktu itu pada zamannya, bahkan sampai sekarang ya. Dan dengan aku mencoba mengelilingi stasiun ini, melihat kembali perjalanan-perjalanan sejarahnya, bikin aku makin wah keren banget sih pembangunan kota pada zaman dulu di Jakarta yang dilanjutkan sampai zaman sekarang. Dan beruntung juga teman-teman aku bisa berada di stasiun ini dan berharap stasiun ini bisa terus berkembang. Teman-teman yang rutin menggunakan stasiun ini mungkin juga bisa share komentarnya, kasih masukan supaya mungkin KRL nanti bisa dengar dan meningkatkan kualitas yang udah baik sejauh ini. Ini adalah suasana saat penumpang KRL turun dan naik juga untuk perjalanan berikutnya. Lumayan ramai sih sore-sore kayak gini teman-teman aku lihat. Dan perjalanannya sih nggak terlalu jauh ya ke Jakarta Kota, kurang dari 20 menit udah sampai. Oke teman-teman, itu mungkin cerita singkat aku dari stasiun Tanjung Priuk. Mencoba mereview kembali jalur-jalur komuter lain Jabodetabek. Kemarin baru selesai jalur Tanjung Priuk ini dan sekarang review stasiun Tanjung Priuknya. Mungkin nanti aku akan review juga stasiun-stasiun lain di sepanjang jalur ini, dan aku akan menampilkan lagi jalur-jalur yang aku review berikutnya. Jadi teman-teman ikutin terus perjalanan Aboiko, dan makasih banyak untuk support teman-teman selama ini. Jangan lupa share terus hal positif untuk sekeliling kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.